Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Bukan Perempuan Biasa on TV Sosial TV masa kini. Kita kembali ke Bunda Oci ya. Mhm, Eh, Bunda, saya pengen bertanya nih mengenai ranah pendidikan. mhm, Bagaimana sih perspektif atau pendapat pribadi Bunda nih? mhm, Sepenting apa sih pendidikan untuk perempuan dari mhm, masa ke masa? Itu mhm, sepenting apa Bunda? mhm. Eee, Banyak yang berpikir bahwa pendidikan itu tidak penting. Mhm, mhm, Sebenarnya pendidikan itu adalah sangat penting, mhm, apapun juga profesinya kita. mhm, Nah, sekarang itu banyak perempuan yang merasa dia puas, mhm, ya, mhm, merasa dia puas bahwa, "Oh, saya pendidikan hanya sampai SMP atau mhm, sampai SMA, ternyata saya bisa menghasilkan uang sekian." mhm, Padahal mhm. hidup itu bukan hanya uang, Betul ya. betul. Hidup itu sebenarnya saya pribadi lebih mementingkan bagaimana caranya bersilaturahim, Mhm, mhm, begitu. Jadi pendidikan itu adalah, sangat penting. Sebenarnya itu menggali pendidikan itu bukan hanya di, kita sebelum nikah, mhm, tetapi justru kita sesudah berkeluarga mhm. juga kita harus tetap melanjutkan sekolah. Makanya Mmm, sebelum menikah itu harus ada komitmen dulu terhadap calon suami bahwa nanti insya Allah setelah saya menikah saya ingin melanjutkan studi. mhm, Karena apa? Perempuan yang mempunyai pendidikan mhm, yang tinggi tentunya dia akan mentransfer ilmu dan dia akan memberikan pendidikan terhadap anak-anak cucunya kelak. mmm, Karena sekarang kan betul, dunia pendidikan sudah semakin tinggi, mhm, ya tidak sama dengan kita. mhm, Sekarang itu biasa kadang kalau saya cucu saja, aduh ini cucu sudah sampai di mana, sudah mhm, pintar mhm, mhm, kali-kali apa mhm, segala mhm, macam di mhm, kelas satu. mhm, Begitu. Jadi sudah pintar berbahasa mhm, Inggris, sudah tahu bermain di laptop. Ini betul betul. sekarang gitu. Apalagi sekarang di era Ya, digital ya, era semua digital betul. manusia Ya, terhubung ke seluruh dunia Bunda ya. betul. Jadi kita juga harus belajar. Upgrade ya, Ya, kita juga harus gitu. Jadi jangan hanya berdiam diri cukup di situ tidak. betul Jadi betul, belajar, belajar, belajar dan belajar. Jangan heeh, pernah berhenti untuk itu. masya Allah, Belajar dan harus kita kreatif. Itu mhm, yang mhm. paling penting. Karena memang, dalam hal ini wanita memiliki peran yang strategis ya, Iya, betul. untuk mengedukasi Iya, atau banyak mendidik, kesempatan, banyak betul. peluang juga sebenarnya. Hidup Iya, perempuan. hidup perempuan. Nah, itu dari segi ranah pendidikan. Kalau Mhm, dari segi status sebagai mhm, perempuan, mhm, kodrat sebagai mhm, perempuan, mhm, bagaimana Bunda Oci ini memandang apakah sepenting apa begitu mhm, perempuan mhm, memimpin bahkan sejajar dengan mhm, mhm, laki-laki di mhm, saat mhm, zaman sekarang? mhm. Perempuan justru di zaman seperti sekarang ini yang semua serba IT, ya Mhm, serba digital, terus lebih lebih artinya apa ya? Modern, meningkat, lebih bagaimana? Artinya kelihatannya di sini bahwa hari ini lebih, 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 lebih dan lebih. Nah, mhm, itulah mhm, adalah tantangan untuk kita sebagai seorang perempuan. mhm, Jadi salah itu kalau misalnya kita sudah berkeluarga, ternyata bahwa semua tanggung jawab ekonomi dan lain hal itu mhm, terhadap suami. mhm, Kalau mhm, menurut saya itu mhm, adalah salah. Tetapi itu adalah tanggung jawab bersama. mhm, Karena membangun satu rumah tangga itu adalah kita tanggung jawab bersama. mhm, Jadi sebagai seorang suami dia harus mengizinkan mhm. apabila ada istrinya yang bisa berkarir Ya, begitu. Nah mhm, itu jadi jangan merasa nah ini salahnya biasa mhm, ada sebagian mungkin mhm, yang ketika dia berkarir, dia lupa untuk urusan keluarganya. Padahal mmm, itu adalah yang prioritas dan itu adalah bisa mhm, gitu mhm, sebenarnya mhm, gitu. Nah, disinilah salah kadangnya kalau misalnya kita harus mengikuti satu kegiatan di mana, nah dia melupakan bahwa di rumah itu mmm, ada. Nah itulah makanya dari sekitar tahun berapa ya 90 2000-an pada mhm, waktu itu mhm, saya sempat menjadi narasumber di radio itu setiap pagi selama 2 hampir 3 tahun. Nah, di situ Sapa Pagi bersama Andi Oci. Nah, saya banyak mengajarkan di situ kepada para perempuan, ayo perempuan bangkit gitu. Dari mulai hal-hal yang kecil, mhm, misalnya dari hobi-hobi mhm, ya, mhm, dari mulai apa itu semua bisa menjadi satu penghasilan gitu. mmm, Jadi artinya saya selalu memacu bahwa perempuan itu, ayo perempuan kamu bisa, kamu bisa, mhm. kamu bisa. Bisa Kamu harus berkarya ya, ya, kamu harus menjadi kebanggaan utamanya di dalam rumah dulu. Jangan betul, jangan di luar mau dibilang bahwa wah saya ini siapa gitu. Tapi harus ah, dari rumah dulu. oke Kamu harus oke, buat bangga dulu anak-anak.
kamu harus buat bangga dulu suamimu. Kamu keluarga terdekat. Nah setelah itu kita harus banyak menyapa juga tetangga. Oke. Nah, jadi akhirnya mereka menilai positif dengan aktivitasnya kita. Begitu. Jadi saya sarankan kepada ayo semua perempuan ya khususnya di Sulawesi Selatan, ayo kita bangkit, keluarkan ide-ide kreativitasmu dan jadilah kebanggaan anak-anak, suami, lingkungan terdekat dan baru terhadap masyarakat. Wah, luar biasa sekali. Jadi memang tidak boleh jomplang ya Bunda ya, harus seimbang gitu. Seimbang. Jadi istilahnya memang disitulah dituntut peran strategis dari seorang wanita yang menjadi seorang ibu rumah tangga juga, wanita karir Wanita juga, karir juga. yang memiliki pendidikan juga Ya, ya, betul. seperti itu. Tinggal bagaimana masing-masingnya idealnya sih bagi waktu ya. Membagi waktunya, Ya, Bunda ya. betul. Apa ya istilahnya menyeimbangkan ya, Ya. seperti itu. Ya betul, meninggalkan orang-orang di rumah gitu. Jangan sampai kita keluar, kita makan bersama teman-teman, kita apa baru orang anak-anak yang tinggalkan di rumah dia tidak makan. Jadi disitulah banyak cara sebenarnya. Jadi seperti yang saya lakukan kalau misalnya di meja itu ada abonnya, ada telur asinnya, yang praktis-praktis kalau dia bosan dengan makanan-makanan menu gitu. Dan kita harus sudah siapkan misalnya kita membuat ayam goreng kecap, lah membuat masakan-masakan apa yang hangat. Jadi memang semua fasilitas apa semua memang kita harus siapkan. Itulah resikonya sebagai perempuan. Karena perempuan itu luar biasa dari mulai mau tidur, bangun tidur sampai mau tidur itu semua pasti perempuan ingat. Sudah datang belum anak-anak, sudah datang belum suami, sudah dikunci belum pintu, terpikirkan semua. Sampai dari yang Dari kecil yang banget kecil, ya sampai yang betul. paling besar ya. Betul. Yang memikirkan makanan di rumah, anak-anak pasti perempuan. Sepakat. Begitu. Luar biasa. Nah, ini juga ya Bunda sebagai istilahnya perempuan memang dituntut untuk multitasking ya, multitasking. Namun tetap ada skala prioritas yakni yang ada di rumah ya, anak-anak Iya, ya, betul. suami. Betul. Jadi walaupun di luar memimpin, tetap di rumah Di kembali rumah. dipimpin Iya, ya, betul. seperti itu karena Iya. kembali ke kodrat Iya, lagi betul. Bunda ya. Iya. Nah, oke. Tadi sudah berbicara mengenai organisasi. Sekarang kita masuk ke ranah usaha. Ya, Bunda Oci ini kan womanpreneurship. Boleh tahu nggak usahanya apa, Bunda? Alhamdulillah saya ada beberapa usaha yang dijalankan. Pada waktu itu saya mempunyai sampai sekarang coklat Ananda, dan saya ingat pada waktu itu sekitar 10 tahun yang lalu itu sampai mengantri orang pergi untuk belanja coklat di rumah. Wow. Jadi coklat saya pada waktu itu kenapa saya membuat usaha coklat, karena terinspirasi pada waktu itu waktu saya ikut studi suami di Australia, saya sempat pergi ke pabrik Cadbury dan kebetulan saya suka sekali makan coklat. Akhirnya kenapa tidak menjadi satu usaha gitu. Jadi dimulai dengan membuat lollipop tadi itu, lollipop coklat, terus akhirnya dengan coklat pralin itu kita buat, dan alhamdulillah pada waktu itu income-nya lumayan karena hampir semua sekolah-sekolah waktu itu memesan coklat di rumah. Oke, baik. Ya. Kita tahan dulu Bunda. Kita akan berbicara coklat dan income. Oke, kita akan kembali usai jeda berikut ini. Don't go anywhere. Stay with tune on Net TV Sulsel TV Masa Kini.